Sahabat, kali ini kita akan bahas tentang toxic relationship, toxic people. Ya, toxic adalah sikap yang menyusahkan orang lain. Kenali ciri-ciri dan cara mengatasinya. Toxic people ini adalah istilah seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan orang lain dan merugikan orang lain baik secara fisik maupun secara emosional. Seseorang dianggap toksik saat ini menebarkan sesuatu kebencian, sesuatu ujaran kebencian, sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Biasanya toxic people ini ditemukan melalui media sosial. Meskipun di dunia nyata juga ada. Di media sosial biasanya di Instastory-nya, biasanya di status WA-nya, biasanya di Facebook-nya, dan Twitter-nya, dan lain sebagainya. Kriteria toxic people ini adalah orang yang sangat sulit merasakan kebahagiaan. Hidupnya dibayang-bayangi oleh rasa yang tidak puas, sering mengeluh dan merasa resah. Mungkin beberapa dari kamu pernah berada di lingkungan yang toksik ini. Biasanya tipe-tipe orang toksik, orang yang beracun ini, karakternya suka egoisnya sangat hebat ya, dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, kamu perlu tahu ciri-ciri orang yang toksik dan cara mengatasinya. Pertama, ciri-ciri orang toksik adalah hanya mau senang aja. Orang yang mau senangnya aja itu bisa disebut dengan golongan orang toksik. Mereka tidak ada saat temannya sedang membutuhkan. Jika mereka membantu, maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan pasti akan diungkit dan harus terus dibahas kebaikannya, dan kayak yang gak ikhlas gitu. Kedua, tidak memiliki empati dan simpati kepada lingkungan sekitarnya. Dalam hubungan pertemanan yang sehat, sikap empati dan simpati ini sangat diperlukan. Namun sekali lagi, toksik adalah suatu kepribadian yang membuat orang enggan memiliki simpati dan empati. Contohnya, saat ada teman sedang dalam masalah, bukan mendukung dan menghibur, mereka justru sibuk menghakimi dan menyalahkan. Sikap seperti ini menunjukkan ciri orang yang beracun atau toksik. Yang ketiga, ciri orang toksik adalah sulit untuk meminta maaf. Selain menyebalkan dan merugikan lingkungan, toxic people juga sulit untuk meminta maaf meski mereka sudah jelas-jelas bersalah dan berulang-ulang membuat kesalahan. Mereka akan menganggap kesalahan mereka itu disebabkan oleh orang lain. Jadi kalau dia salah, orang toksik akan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Dia salah karena orang lain. Alasan dari orang-orang toksik itu. Jadi enggan buat minta maaf. Coba ingat-ingat semua kejadian yang pernah kamu alami. Berapa sering kamu meminta maaf pada orang lain ketika kamu melakukan kesalahan? Bila sering, kamu termasuk golongan orang-orang yang sehat, bukan orang-orang toksik ya. Yang keempat, orang toksik itu tidak konsisten. Orang-orang toksik akan mudah dikenali dengan perkataannya yang tidak konsisten. Sekarang berkata A, besok berkata B, besok berkata B, lusa berkata C. Padahal sebuah konsistensi akan sangat diperlukan dalam hubungan, baik hubungan pertemanan, baik hubungan dengan asmara, baik hubungan tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika seseorang memiliki konsistensi, orang tersebut akan dapat memenuhi perkataan dan dapat menepatinya. Jadi orang itu akan bisa dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima, orang toksik ini gemar memanipulasi orang lain. Sikap menyebalkan yang kelima ini, sikap yang suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi orang lain harus nurut apa katanya. Jadi sulit untuk bermusyawarah. Orang toksik ini memaksakan kehendak dirinya. Mereka akan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya seperti itu. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berbelit dengan sejuta alasan demi mempertahankan kebohongannya apabila kebohongannya akan terkuat. Keenam, ciri orang toksik merasa dirinya paling benar dan hebat. Wow, merasa paling benar dan hebat sering disebut dengan Thanos Syndrome atau disebut sindrom Thanos yang biasanya dimiliki orang-orang yang berkepribadian toksik. Sindrom Thanos adalah perasaan paling hebat dan paling benar dari diri seseorang. Merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik, seringkali mengira semua hal akan berantakan dan berjalan tidak mulus jika dirinya tidak ada. Gitu. Jadi Thanos Syndrome ini merasa dirinya paling bisa, paling hebat. Orang lain tidak akan bisa melakukannya. Ini bahaya ya, merasa dirinya paling jago. Yang ketujuh,
mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Apapun kesuksesan atau keberhasilan orang lain, toxic people akan selalu menyangkal. Ketika dia tahu ada orang di sekitarnya berhasil dan mendapatkan suatu pencapaian, dia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif dengan dirinya sendiri atau bahkan menjatuhkan prestasi orang lain. Intinya dia tidak senang atas keberhasilan yang temannya miliki dan mencoba untuk merendahkan dari hasil capaian orang lain. Lalu bagaimana sih cara mengatasi orang-orang toksik tersebut? Pertama, buatlah batasan. Langkah pertama yang paling penting itu membuat batasan dengan orang-orang toksik ini. Misalnya membatasi percakapan menjadi lebih singkat atau hindari memberikan informasi personal terlalu banyak. Jadi kita menjaga privasi kita. Jangan sampai orang toksik menggunakan informasi personal untuk menyerang diri kita. Yang kedua, evaluasi hubungan dengan orang toksik. Menghadapi orang toksik perlu mempertimbangkan beberapa hal. Evaluasi kembali makna keberadaan orang tersebut dalam hidup kalian semua. Apakah opininya berharga untuk didengar dan keberadaannya membawa hal positif dalam hidup? Jika tidak, sudahlah saatnya untuk menjaga jarak secara emosional. Tak ada salahnya juga membiarkan orang toksik itu jauh dari kehidupan kita. Atau masih banyak orang yang ingin dengan kita, yang menyayangi kita, yang menghargai kita masih banyak. Enggak harus orang-orang toksik itu. Yang ketiga, cara mengatasinya, minta dukungan orang lain. Meminta dukungan orang lain, teman, kerabat yang tidak toksik. Jangan sampai kita menjadi ketergantungan dengan orang toksik itu. Saat ini sudah banyak platform untuk konsultasi dengan pakar psikologi, psikiater yang bisa membantu ya pasangan kita, keluarga kita, orang-orang teman-teman kerabat kita. Kita bisa minta dukungan mereka dari orang-orang toksik ini. Yang keempat, kita harus bisa mampu mengontrol emosi. Walau tidak semua hal dalam hidup dapat dikontrol dan dipilih, cobalah untuk kembali fokus terhadap hal-hal yang dapat dikontrol, seperti mengontrol emosi diri, serta memilih untuk tidak memperdebatkan semua hal. Lakukan aktivitas dengan biasanya dan penuh dengan kebahagiaan, membuat pikiran dan perasaan lebih tenang dan positif menghadapi orang-orang toksik. Jadi gak perlu emosi, santuy. Yang kelima, tegur dengan berani kalau memang udah keterlaluan, ya, apalagi sudah menyangkut harga diri. Apabila bertemu dengan orang yang toksik, tak ada salahnya menghadapi orang tersebut. Tegur orang toksik ini tentang kebohongan atau inkonsistensinya, ketidakkonsistennya yang dia lakukan. Beritahu mereka bahwa mereka tidak menghargai saya, perilakunya kurang baik. Cara ini menunjukkan kepada baik teman, pasangan, untuk mereka bisa menyadari kesalahannya. Tidak mudah melepaskan diri dari orang toksik ini, apalagi jika orang tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan kepribadian kita. Meski demikian, lakukanlah selangkah demi selangkah agar dapat kembali memiliki hubungan yang sehat. Karena jika kita terhindar dari orang toksik, maka kesehatan mental kita akan terjaga.